Theravada tidak menganut sistem antara bawa. Antara bawa itu ada di aliran yang lain. Kalau tidak salah mungkin di aliran Tibet, begitu ya. Atau mungkin Anda pernah mendengar, saya nggak tahu ya aliran lain, saya bisa salah. Tetapi Anda pernah mendengar ada aliran Buddhis yang mengatakan seseorang yang meninggal dunia sesungguhnya dia selama 49 hari atau 7 minggu itu masih berada di alam-alam tertentu yang masih bisa dihubungi oleh manusia atau apa, itu alam penantian dan lain sebagainya gitu ya. Nah, Theravada tidak menganut paham yang seperti itu. Kenapa? Karena bagi Theravada kematian dan kelahiran kembali itu terjadi secara berkesinambungan. Tidak ada intervalnya, tidak ada jedanya, tidak ada jarak yang memisahkan antara kematian dan kelahiran kembali. Ya. Contohnya adalah begini. Malam nanti jam 23.59 menit terus 59 detik itu masih hari Minggu ya. 1 detik kemudian dari Senin gitu ya. Ya. Jadi hari Minggu dan hari Senin itu sesungguhnya tidak dipisahkan oleh apapun. Hari Minggu dan hari Senin itu adalah seamlessly berkesinambungan. Ketika hari Minggu jatuh, hari Senin muncul. Ketika kelahiran kembali jatuh, ketika kematian jatuh, kelahiran kembali muncul. Begitu. Persis seperti itu konsep atau ya kita meyakini itu adalah realitanya gitu. Tetapi biasanya saya mengambil jalan tengah. Lalu apakah aliran lain salah? Tidak salah. Ya, hanya mungkin pemahamannya yang sedikit berbeda. Kalau menurut aliran lain itu dikatakan masih berada di dalam alam penantian, menurut Theravada mereka sudah lahir sesungguhnya. Tetapi mereka kan selama minggu-minggu awal itu biasanya Bante, orang yang meninggal itu masih bisa ditemui di rumahnya, masih bisa menampakkan diri dengan wujud yang asli ketika lahir sebelumnya dan lain sebagainya. Ya, benar, dan itu Theravada juga mengakui memang ada. Tetapi sesungguhnya wujud-wujud seperti itu adalah yang bersangkutan sudah terlahir kembali sebagai peta hantu, ya. Nah, karena yang bersangkutan itu masih mempunyai kemelekatan, attachment yang tinggi terhadap kehidupan sebelumnya, makanya dia masih beredar di sekitar rumah situ, gitu. Bahkan dengan wujud fisik yang mungkin masih sama karena pengaruh dari pelekatannya itu. Tetapi biasanya itu nggak akan bertahan lama, itu ya, nggak akan bertahan lama. Dia akan segera menemukan buminya dan bersama dengan teman-temannya atau masuk ke frekuensi, istilah modernnya frekuensi alam kehidupan yang sesuai dengan kelahiran kembali dia, yaitu di bumi peta. Begitu. Itu jalan tengahnya. Jadi yang bagi aliran lain dikatakan itu adalah antara bawa, bagi Theravada itu adalah kelahiran lagi, yaitu sudah terlahir sebagai peta, sebagai hantu. Dan yang menarik adalah kelahiran sebagai hantu tidak mempunyai lifespan. Artinya ketika seseorang sudah lahir di dalam alam peta tersebut, dia harus hidup di sana selama 100 tahun, 1000 tahun atau lebih. Enggak. Dia hanya tidak mempunyai lifespan. Dia bisa hidup di sana sangat panjang sekali, tapi juga bisa hidup di sana sangat pendek sekali. Ya, bisa hanya selama beberapa hari dan lain sebagainya. Begitu. Jadi saya cenderung melihat ini hanya perbedaan sudut pandang saja. Ya, kalau mereka melihat itu sebagai antara bawa, kita melihat itu sebagai alam hantu. Dan tetap saja kelahiran tidak ada selanya, tidak ada jedanya. Kelahiran selalu diikuti oleh kematian, selalu diikuti oleh kelahiran kembali. Seperti halnya kematian hari Minggu akan diikuti oleh kelahiran hari Senin. Itu gambaran yang paling tepat untuk konsep Theravada.